Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang bermakna adalah keinginan kita semua. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini hanya sekali. Tentu kita ingin menggunakan kesempatan yang sekali itu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak ada kesempatan yang kedua, tidak ada second chance. Ketika kita diberi kesempatan sekarang ini, maka tidak ada pilihan buat kita untuk tidak menjadi orang yang baik pastinya. Tapi walaupun pada dasarnya orang bisa saja mengabaikan itu. Hidup bermakna bisa tidak diwujudkan, tergantung kepada kita. Kalau kita ingin mewujudkan hidup kita yang bermakna, maka akan kita lakukan upaya-upaya agar hidup kita itu bermakna. Ada istilah orang-orang tertentu, hidup sekali-sekali, nikmati saja sesukanya kita. Kalau saya tentu kurang setuju dengan pandangan tersebut. Hidup cuma sekali, nikmati betul, tetapi lakukan yang terbaik. Kenapa? Ketika kita melakukan yang terbaik dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak bisa menikmati. Siapa bilang orang jahat itu hidupnya nyaman? Siapa bilang orang jahat itu hidupnya tenang? Belum tentu. Tetapi orang yang dia baik, secara material dia cuma pas-pasan, hanya cukupan, tetapi ketenangan hidup bisa diraihnya. Sehingga hidup yang dilaluinya adalah hidup yang bermakna. Ada dua istilah ya yang dimunculkan dalam teori filsafat, dalam positivisme logis, ya, yaitu istilah meaningless dan meaningful. Meaningless itu tanpa makna, nirmakna. Meaningful adalah bermakna. Kita sesungguhnya tinggal memilih apakah hidup kita itu ingin meaningful ataukah hidup kita itu meaningless. Kalau kita ingin memilih hidup kita bermakna, maka lakukanlah yang terbaik dalam hidup kita yang sekali ini. Rasulullah dalam sebuah hadisnya sudah menyatakan 14 abad yang lalu kepada kita. Iltanim khamsan qabla khamsin. Salah satunya adalah hayataka qabla mautik. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya yang perlu kita jaga itu adalah hidup kita sebelum datangnya kematian menjemput kita. Karena kematian itu pasti, karena kematian itu adalah sebuah keniscayaan, maka sebelum ia datang, kita punya kesempatan untuk melakukan hidup yang bermakna. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar hidup kita itu bermakna? Tentu ada caranya agama memberikan solusi kepada kita. Yang pertama adalah jadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber rujukan utama kita. Tentu saja selain ijma' ulama dan qiyas. Tapi yang rujukan utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Jangan berpaling dari dua itu. Ketika keduanya tidak kita temukan untuk menjadi landasan, baru kita mencari kedua berikutnya, ijma' dan qiyas. Jadi kalau kita bersandar kepada Allah, kita bersandar kepada ajaran Rasulullah, maka kita akan selamat. Kita bersandar kepada harta, harta bisa hilang dan lenyap. Kita bersandar pada orang tua kita pasti akan mati meninggalkan kita. Atau kita duluan meninggalkan mereka, karena itu bisa terjadi. Kita bersandar pada orang-orang kepercayaan kita, suatu saat dia juga akan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita.
orang yang tidak menyembahnya saja, orang yang menyekutukannya saja, orang yang tidak menyembah Allah dan tidak mengenal Allah saja, rezekinya tetap mengalir, Allah tetap beri dia. Allah tetap beri nikmat kepada mereka. Kenapa? Karena memang Allah bagi kita adalah tempat bergantung. Nah, supaya kita mengenal Allah, maka kita harus bersandar pada Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadisnya. Bersandar kita di sana. Sehingga pertama yang harus kita lakukan, sandar utama kita adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji. Orang cantik, orang ganteng, tapi perilakunya sama dengan hewan, nggak punya malu, suka berbuat aniaya, kecantikannya, ketampanannya akan hilang karena perilakunya. Tapi orang tidak harus berwajah bagus, tidak harus berwajah cantik, tidak rupawan, tidak jelita, tetapi dia berperilaku baik, maka orang akan mengingatnya dia adalah orang yang baik dengan perilaku yang terpuji. Maka Rasulullah misi kerasulannya atau misi nubuwahnya adalah misi moral. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sungguhnya saya diutus oleh Allah ke dunia ini adalah dalam rangka perbaiki, menyempurnakan budi pekerti manusia. Itu kata Rasulullah. Sehingga orang itu bukan hanya dilihat dari pangkatnya, dari jabatannya, dari kedudukannya, dari kecantikan dan ketampanan, dari status. Tetapi sesungguhnya orang melihat adalah dari perbuatan. Akan sempurna bila orangnya bagus, kelakuannya baik. Orangnya cantik, perilakunya baik. Orang kedudukannya tinggi, orangnya berperbuatan yang baik. Orang yang statusnya tinggi, berperilaku yang baik. Bisa nggak gitu? Bisa. Nabi Daud, Nabi Sulaiman adalah orang-orang hebat di masanya. Nabi Sulaiman orang kaya raya. Bahkan angin saja menjadi alat transportasinya. Tapi dia tidak sombong. Semut saja yang jalan di depannya, lalu pasukannya mau lewat, dia membiarkan semut itu jalan agar tidak terinjak-injak oleh pasukan yang sedang lewat nanti. Begitu mulianya nabi-nabi Allah. Nabi Yusuf, seorang Perdana Menteri di Mesir. Akhlak terpujinya adalah dia tidak menghukum, tidak balas dendam kepada saudaranya yang telah membuang dia, mencampakkannya ke dalam sumur. Tidak dendam. Kenapa? Akhlaknya yang mulia. Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang sangat terpuji akhlaknya. Disiksa, dihina, dibuli, bahkan disayembarakan untuk dibunuh. Akhlaknya menggambarkan atau pembebasan kota Mekkah. Pada masa pembebasan kota Mekkah dan umat Islam makin kuat, Rasulullah tidak balas dendam saat datang melaksanakan ibadah haji wada atau haji perpisahan. Misi moral. Sehingga kalau kita ingin menjadi orang yang bermakna, hidupnya yang kedua adalah jadilah orang yang berakhlak. Yang ketiga, lakukan sesuatu hal yang positif bagi diri kita dan orang lain. Melakukan hal yang positif, jangan lihat kecil atau besarnya. Kecil apapun, membuang duri saja di jalan, kalau itu bermanfaat buat kita dan orang lain yang lewat di situ, kita lakukan. Kan kadang orang, wah saya mau sedekahnya besar, saya mau nyumbangnya besar. Jangan menunggu uang banyak baru kita bersedekah. Jangan menunggu uang kita banyak baru kita berinfak. Jangan menunggu kita kaya baru kita berderma. Tidak. Lakukan hal yang positif sekecil apapun. Bukankah Allah menilai perbuatan sekecil apapun akan dapat balasan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan melihat perbuatan yang kita lakukan. Sekecil zarrah, biji zarrah sekalipun. Kalau memang itu baik, kan kita lihat. Kalau itu buruk, juga kan kita lihat. Maka ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah sekarang hal-hal yang positif. Kalau kita suka menolong orang, suatu saat, mungkin kita yang membutuhkan pertolongan orang lain, dan orang mau melakukan.
Kadang kita minta orang mau menolong kita, tapi kita tidak pernah mau menolong orang lain. Bagaimana mungkin orang mau menolong kita, sementara kita tidak mau menolong orang lain? Maka biasakanlah dari sekarang, lakukan hal-hal yang positif dalam hidup kita, sekecil apapun itu, asalkan itu bermanfaat bagi kita dan orang lain. Inilah makna hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi kemanfaatan bagi manusia yang lain. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang tepat bagi kita untuk menjadikan hidup kita bermakna. Bermakna dengan menghiasi diri kita dengan amal soleh, ibadah secara vertikal kepada Allah. Kita bangun tengah malam, siang kita rasakan puasa, kita berderma, kita bersedekah. Harapannya hanya mencari ridha Allah. Dengan ibadah puasa kita merasa peduli pada orang lain, kita berbagi saat berbuka, kita memberikan takjil, kita membayar zakat mal kita nanti membayar zakat fitrah kita. Itu adalah bentuk sosialnya, agar harta kita itu bermanfaat buat kita di akhirat nanti, dan bermanfaat bagi manusia yang memanfaatkan sekarang, bagi mereka yang miskin dengan zakat kita. Maka dengan demikian terlihat paling tidak kita sudah mulai dari Ramadan ini menjadikan hidup kita bermakna. Jangan sebaliknya. Banyak orang yang merusak dirinya dengan kehidupan yang tidak bermakna, yang tidak bermanfaat. Harta benda yang dia miliki hanya merusaknya. Merusak dirinya dengan kesombongan. Mentalnya rusak. Dia merasa angkuh dengan harta. Jabatan yang dimiliki membuat dia takabur seakan dia yang paling berkuasa. Nama besar yang membuat dia arogan sehingga menganggap orang semuanya kecil. Dan pada akhirnya ketika dia menghadap Allah, apa yang dia besar-besarkan itu nanti tidak ada arti. Kenapa? Karena semasa hidupnya orang seperti itu menjadikan hidupnya tidak bermakna. Hidup bermakna adalah pilihan wajib bagi kita agar kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan puasa adalah momen yang paling baik untuk menjadikan hidup kita bermakna. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.